Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program pengadaan sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah rancangan program. Nah, setelah mendapatkan gambaran tentang jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan di masa mendatang, perlu dirancang sebuah program. Nah, rancangan atau rencana program tersebut meliputi dua hal besar, yaitu manajemen kinerja ya. Manajemen kinerja meliputi hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian seperti aktivitas kerja, hubungan kerja, tanggung jawab, kemudian standar kerja dan kualitas kehidupan kerja ya. Yang kedua adalah penilaian kinerja yang terdiri dari perencanaan dan tujuan kinerja, bimbingan dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah struktur imbalan seperti kompensasi dan pembagian keuntungan. Ini adalah manajemen. Nah, kemudian adalah manajemen karir meliputi ya. Yang pertama adalah sistem dan kebijakan perusahaan yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, transfer, diklat, pengembangan, pemberhentian, dan pensiun. Yang kedua adalah suksesi manajemen yang meliputi kajian individu, persyaratan posisi, peta pergantian tempat, rencana penggantian atau suksesi, dan perjalanan kemajuan karir. Dan yang ketiga adalah kesempatan berkarir yang meliputi syarat jabatan, pola karir, dan komunikasi karir. Dan yang keempat adalah rencana karir individu yang terdiri atas analisis diri sendiri, rencana karir perorangan, dan rencana aksi pengembangan perorangan. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang permintaan sumber daya manusia. Nah, ada beberapa permintaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik peramalan ya. Nah, untuk meramalkan kebutuhan permintaan sumber daya manusia dapat menggunakan berbagai teknik peramalan yang sudah ada. Pada dasarnya ada 3 kelompok teknik peramalan. Yang pertama adalah teknik ramalan ahli, yaitu seperti teknik Delphi dan responden, di mana para pakar melakukan peramalan ya. Yang kedua adalah teknik peramalan kecenderungan atau tren. Nah, analisis ini terdiri atas statistik, rasio produktivitas, kemudian ekstrapolasi dan indeksasi ya. Kemudian yang ketiga adalah teknik yang lain. Nah, teknik yang lain ini kita misalnya adalah analisis anggaran, kemudian juga perencanaan, kemudian model komputer, analisis usaha baru, analisis beban kerja, dan pendekatan normatif. Yang B adalah kita membahas analisis anggaran dan perencanaan. Nah, estimasi kebutuhan karyawan dasarkan pada anggaran dan rencana organisasi. Hal ini berarti bahwa anggaran organisasi ini mempunyai otoritas untuk menambah karyawan. Data ini ditambah pula dengan pertimbangan ekstrapolasi ya, perubahan persediaan karyawan seperti pensiunan, keluar dari pekerjaan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah model komputer. Nah, struktur organisasi perusahaan-perusahaan besar telah melakukan ramalan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil simulasi perhitungan-perhitungan komputer. Yang keempat atau yang D adalah pendekatan normatif. Nah, pendekatan ini didasarkan pada struktur organisasi perusahaan, departemen, atau bagian. Nah, asumsi pendekatan struktur yang harus dipenuhi adalah bahwa struktur organisasi mencerminkan semua kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Kemudian kita akan membahas tentang pengadaan sumber daya manusia. Nah, untuk pengadaan sumber daya manusia ini, jenis seleksi yang bisa dilakukan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah seleksi tenaga kerja. Nah, seleksi tenaga kerja merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan setelah perusahaan menetapkan jenis rekrutmen yang dilakukan. Yang kedua atau yang B adalah seleksi persyaratan administrasi, yaitu proses validasi dan verifikasi atas segala persyaratan administrasi yang dipersyaratkan kepada calon tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu.
Yang C adalah seleksi kualifikasi, yaitu perusahaan melakukan seleksi atas calon tenaga kerja dari sisi kualifikasi. Nah, hal ini menyangkut kesesuaian calon tenaga kerja dengan jabatan yang akan ditempatinya. Dan biasanya dilakukan dengan dua seleksi, yaitu seleksi tertulis dan tidak tertulis. Kemudian seleksi sikap dan perilaku, yaitu calon tenaga kerja diuji dari sisi sikap dan perilaku sebagai pribadi terkait dengan motivasi, harapan, dan visi. Yang selanjutnya adalah D. Yang D itu adalah penempatan tenaga kerja. Nah, dengan adanya program penempatan tenaga kerja yang berbeda-beda, maka kecenderungan dan kualifikasi tenaga kerja akan lebih terlihat oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini akan saya jelaskan model manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah model clerical, ya. Fungsi departemen sumber daya manusia yang terutama adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, dan catatan serta melaksanakan tugas rutin. Nah, fungsi departemen sumber daya manusia menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas kepegawaian rutin. Kemudian model hukum. Nah, operasional sumber daya manusia memperoleh kekuatan dari keahlian di bidang hukum. Nah, aspek hukum yang memuat sejarah perburuan, negosiasi kontrak, pengawasan, dan kepatuhan merupakan fungsi pokok dalam model ini. Model finansial. Nah, manajemen sumber daya manusia semakin berkembang seiring dengan munculnya kesadaran terhadap pengaruh besar yang ditimbulkan dari sumber daya manusia. Nah, pengaruh di bidang finansial meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya asuransi kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, dan liburan. Kemudian adalah model manajerial. Nah, model manajerial ini memiliki dua versi. Yang pertama adalah manajer sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja manajer ini yang berorientasi pada aktivitas. Yang kedua adalah manajer melaksanakan beberapa fungsi sumber daya manusia. Departemen sumber daya manusia melatih manajer lini dalam keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci sumber daya manusia seperti pengangkatan, evaluasi kinerja, dan pengembangan. Yang kelima atau E, model humanistik, ya. Departemen sumber daya manusia dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Nah, spesialis sumber daya manusia harus memahami individu karyawan dan membantunya dalam memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Yang kelima atau F adalah model ilmu perilaku. Nah, ilmu perilaku psikologi dan perilaku organisasi merupakan dasar aktivitas sumber daya manusia. Nah, suatu pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasalahan sumber daya manusia yang didasarkan pada prinsip sains, meliputi teknik umpan balik, evaluasi, desain program, tujuan pelatihan, serta manajemen karir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.